Hari ini ya kita ada proyektor baru yaitu Mi Smart Projector 2 Pro dari Xiaomi guys. Dan untuk proyektor yang satu ini kalau ngomong-ngomong masalah kelas ya, ini ada di kelas yang lumayan premium guys ya. Karena dari segi fiturnya itu banyak banget dan proyektor ini juga sudah Netflix certified guys. Di sini ya untuk boxnya sendiri sudah memberikan keterangan dari beberapa fiturnya seperti ada instant focus, ada omnidirectional auto correction dan ada high quality speaker. Mi Smart 2 proyektor ini ya sudah ada Chromecast built-in. Nah, ini buat kita bisa proyeksikan layar ataupun play YouTube dari laptop ataupun dari HP guys. Jadi untuk fitur-fitur yang lebih lengkapnya jangan kemana-mana, langsung saja simak videonya. Untuk kelengkapan yang akan kalian dapatkan guys, nanti ada user manual nih ya, yang setebalnya kayak gini. Ini ada berbagai macam bahasa di dalamnya. Dapat juga yaitu kain, ini buat kita bisa bersihin lensanya ya kalau kotor. Di dalamnya ada kabel power dan ada remote guys. Nah teman-teman bisa lihat ya kalau unit proyektor yang sudah Netflix certified, di remote-nya itu sudah ada tombol Netflix-nya kayak gini guys. Nah ini dia ya untuk detail proyektornya. Teman-teman bisa lihat dari segi desainnya aja lumayan bagus ya, lumayan oke. Dari perpaduan warna putih di bagian belakang dan ada warna grey dengan tekstur seperti karpet ya kalau saya bilang. Dan di bagian depannya juga ada ini ya sensor kamera. Nah di bagian samping ada sirkulasi udara. Nah ini lebih di all out kan ya buat case-nya. Jadi lubangnya itu besar banget biar bisa mengoptimalkan pendingin yang ada di dalamnya guys. Dan juga ada speaker di bagian sini ya, di bagian sini, di bagian sampingnya, dan speakernya itu ada dua guys. Masing-masing untuk speakernya itu di 10 watt. Berarti di bagian atas ada tombol power dan ada indikator LED. Di bagian belakang ada port ya, teman-teman bisa lihat. Ada port HDMI input, ada port HDMI ARC, ada USB 2.0 2 piece, ada port audio, ada port SPDIF, dan yang bagus lagi ya untuk proyektornya sudah disediain port Ethernet guys buat kita bisa colokin kabel LAN di proyektornya. Untuk ukuran proyektornya itu lumayan besar ya, di 215 mili kali 201 mili kali 143 mili dengan berat 3,7 kg guys. Nah untuk daya powernya sendiri itu menggunakan input daya 100 sampai 240 volt 2,5 ampere dan konsumsi dayanya tidak lebih dari 220 watt guys. Dan untuk ukuran layarnya yang bisa diproyeksikan yaitu mulai dari 40 sampai 200 inch. Nah guys ya, ini ada beberapa tampilan dari proyektornya. Teman-teman bisa lihat nih di sini. Ada beberapa aplikasi yang sudah disediakan dari Mi Smart proyektornya guys, seperti Netflix, ada ya YouTube, ada Prime Video, ada aplikasi video, dan TikTok, dan berbagai macam aplikasi yang lainnya ya. Kali ini ya akan kita coba beberapa fitur-fitur yang ada di Mi Smart proyektornya guys. Untuk settingannya ya teman-teman bisa masuk ke menu setelan gambar kiri ini. Di sini ada setelan kayak proyektor, image, dan masukan. Ada juga jaringan ya. Di sini kita akan coba setting di proyektornya. Ada fitur fokus ya. Nah ini kita bisa setting dan untuk autofokusnya kita sudah aktifkan juga. Jadi nggak perlu kita setting secara manual ya. Dan di sini untuk autofocus metodenya ada dua, ada kamera fokus dan instant focus. Yang sih hampir sama ya. Dan untuk settingan manualnya teman-teman bisa pilih execute focus. Nah kayak gini nanti kalibrasinya. Nah setelah selesai akan ada ketulisan kayak gini guys. Nah yang kedua ada fitur Keysound Correction. Di sini kita bisa atur juga Keysound Correction-nya secara manual. Dan bisa pilih Quick Adjustment atau Fine Tuning, atau yang paling bawah ini untuk reset ulang ya. Kita coba di Quick Adjustment. Di sini kita bisa setting juga secara langsung di setiap sisinya ya. Dan mulai dari posisikan kanan, kiri, dan atas, bawah. Dan kita juga bisa menggunakan Fine Tuning ya biar lebih akurat atau lebih detail. Ini agak lebih lama ya buat nyetingnya. Dan untuk performanya ya didukung dengan CPU ARM Logic
T962X strip H guys. Ini prosesor yang cukup kencang ya, dengan didukung RAM 2GB DDR3 dan internal storage 16GB. Jadi cukup buat teman-teman mau install aplikasi satu atau dua lagi. Kita juga bisa akses ya dari YouTube. Nah, kita bisa mirroringin juga langsung ke proyektornya. Teman-teman ketika play YouTube kalian tinggal pilih fitur cache ini aja. Nah, nanti otomatis langsung nyambung ke proyektornya guys. Nah, teman-teman bisa pilih Mi Projector MD5. Nah, ini otomatis langsung nyambung ke proyektornya. Jadi sebenarnya enak banget ya, lebih simple banget kalau proyektor itu sudah bisa terkoneksi dengan fitur-fitur Google dan Netflix certificate lainnya. Samping ada keterangan spesifikasi lengkap dari proyektornya. Untuk mirroringnya juga gampang ya, teman-teman tinggal download aja Google Home. Setelah itu teman-teman bisa pilih yang ini device. Setelah itu kalian bisa pilih Mi Pro MD5. Nah, setelah itu kalian bisa pilih cache my screen. Nah, ini otomatis langsung nyambung ke proyektornya guys. Nah, ini adalah keunggulan fitur yang sudah terkoneksi dengan fitur-fiturnya Google ya, jadi lebih gampang dan lebih enak banget. Dan untuk delay-nya juga lebih rendah ya daripada yang sebelumnya yang menggunakan aplikasi tambahan seperti Miracast dan proyeksi layar lainnya. Nah, ini dia untuk tampilan proyektornya guys. Nah ya, teman-teman bisa lihat nih, ini gambarnya oke banget ya. Kita pasang di jarak sekitar 1,5 meter dengan proyeksi layar kurang lebih di 100 in ya. Ini kita pakai layar screen 100 in, jadi gambarnya itu tajam ya guys ya, masih tajam banget dan warna-warnanya kelihatan lebih cereng. Dan ini tampilan saat kita nyalain lampu ya, tampilannya tetap masih tajam guys meskipun ada cahaya lampu di sekitarnya. Nah, karena resolusinya FHD ya, jadi lebih pekat dan didukung dengan fitur yang decoding HDR10. Nah, untuk suaranya ini dia ya, kita tes juga. Nah, nanti kita coba di volume 50%, 75% sampai yang 100% guys. Dan buat nonton hewan-hewan kayak gini ya, yang dengan resolusi 4K juga mendukung, jadi gambarnya itu lebih kelihatan realistis ya, lebih enak banget. Nah, untuk main game juga lebih enjoy guys ya, lebih enak, di FPS nya juga jalannya lancar, nggak putus-putus. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Dan dari segi efek suaranya aja juga kita lebih apa istilahnya, lebih gak usah butuhkan speaker lagi lah, ini sudah cukup lah sebenarnya. Ini bisa digunakan sebagai speaker mode guys, jadi teman-teman bisa mengakses speakernya aja ya menggunakan Bluetooth nih kayak gini.
Nah, setelah itu kalian bisa play musik ya di YouTube maupun di Spotify. Nih kayak gini. Setelah connect ya, kalian juga bisa menonaktifkan screen-nya guys. Jadi otomatis kita full menggunakan speakernya aja, jadi nggak perlu tampilan dari proyektornya guys. Nah, fitur ini juga termasuk sangat membantu ya buat menghemat daya pemakaian listriknya, karena kita nggak perlu lagi menampilkan screen-nya. Nah, untuk harganya sendiri ya di kisaran kurang lebih di 10 juta ke atas ya. Untuk beberapa toko yang saya lihat ada yang jual 11 juta, ada yang lebih murah lagi di 10 jutaan. Teman-teman bisa cek aja langsung di sini. Oke, sekian review singkat dari saya ya. Jika kalian suka, kalian bisa like, subscribe, atau komen-komen aja di bawah.